Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pela dengan NIM 0801 1282 32 80 60. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi penerapan tentang fungsi kompleks, yang mana di sini adalah materinya adalah penerapan bilangan kompleks pada analisis rangkaian arus bolak-balik. Arus bolak-balik mengalami perubahan muatan setiap waktunya yang menyebabkan perubahan polaritas dan fase pada sumber arus. Perubahan polaritas ini menyebabkan kapasitor dan indikator seolah-olah menghabiskan energi yang sebenarnya disimpan. Kapasitor menyimpan energi listrik menjadi energi muatan, sedangkan indikator menyimpan energi listrik sebagai energi magnet. Selanjutnya adalah bilangan real. Bilangan real dalam matematika adalah bilangan yang dapat menyatakan dalam bentuk desimal. Contohnya, 3,2265. Bilangan real terdiri dari dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional, yang mana contoh bilangan rasional adalah 32, min 44, 1/45. Sedangkan bilangan irasional adalah kayak V, E, dan akar 4. Selanjutnya, bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bagian dari imajiner. Biasanya ditulis dalam bentuk penjumlahan, A ditambah BI. Selain penjumlahan, pada bilangan kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Bentuk polar misalkan R sama dengan akar dari A2 ditambah B2 dan theta sama dengan tan dikurang 1 B per A, di mana A adalah bilangan real dari bilangan kompleks dan B adalah bilangan imajiner dalam bentuk polar, adalah A ditambah BI sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Selanjutnya, bentuk eksponen. Bentuk eksponen adalah bentuk dari bilangan kompleks yang sesuai dengan persamaan Euler. Persamaan Euler yaitu E pangkat T theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Terus ada A ditambah BI sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Selanjutnya ada A ditambah BI sama dengan R buka kurung R cos theta ditambah I sin theta. Karena substitusi persamaan Euler, sehingga A ditambah BI sama dengan RE pangkat T theta, di mana R pangkat T theta adalah bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Selanjutnya adalah ke inti permasalahan dalam video ini, yaitu arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang dimana besar dan arahnya berubah secara bolak-balik. Biasanya arus bolak-balik direpresentasikan dalam bentuk grafik sinus ideal, sehingga biasanya penulisan tegangan dari arus bolak-balik adalah Vt sama dengan Vmax dikali sin omega T. Rumus untuk menghitung dari tegangan sinus ideal yaitu adalah Vrms sama dengan akar dari 1 per T integral dari Vmax dikali sin dikali omega T dikali V pangkat 2. Jadi Vrms sama dengan Vmax dibagi akar pangkat 2, di mana Vmax adalah tegangan maksimum dan omega adalah frekuensi sudut, di mana dan T adalah waktu yang berubah terus-menerus. Selanjutnya adalah fasor atau fase vektor. Fasor adalah bentuk kompleks yang telah disederhanakan karena adanya suatu vektor yang mengandung informasi yang telah dan tidak terlalu berpengaruh pada hitungan. Fasor digunakan oleh ahli elektronik untuk menganalisis arus sinus ideal agar persamaan diferensial dapat berubah menjadi aljabar. Misalkan Vt sama dengan Vmax dikali cos buka kurung omega T dikali ditambah V dan tutup kurung dan It sama dengan cos omega buka kurung omega T ditambah theta tutup kurung. Yang selanjutnya ada Vt sama dengan R besar buka kurung V kecil dikali Vm dikali E pangkat I buka kurung omega T ditambah V
tutup kurung. Dan IT sama dengan R buka kurung I di mana maksnya adalah E pangkat I untuk omega T ditambah V tutup kurung. Selanjutnya, misalkan Vt sama dengan V max dikali cos buka kurung omega ditambah V dan It sama dengan cos buka kurung omega T ditambah theta tutup kurung menjadi Vt sama dengan ditambah R buka kurung V kecil terus dikali dengan Vm dikali E pangkat I buka kurung omega T ditambah V tutup kurung dan IT sama dengan R I di mana max E pangkat I buka kurung omega T ditambah theta tutup kurung. Selanjutnya ada resistor. Resistor adalah komponen listrik yang berfungsi memberikan hambatan suatu rangkaian. Biasanya digunakan untuk mengatur tegangan listrik berdasarkan arus yang mengalir. Karakteristik utama dari resistor adalah resistensi dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Selain itu, karakteristik lainnya yang termasuk adalah koefisien suhu, tegangan listrik, dan induktansi. Tegangan antar dua ujung dihitung dengan rumus V sama dengan IR. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektrik yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Biasanya berbentuk dua lempengan yang berhadapan atau tabung. Untuk menghitung kapasitansi dari suatu kapasitor dapat digunakan rumus yaitu C sama dengan itu harusnya epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D. Di mana epsilon 0 adalah permitivitas hampa, epsilon R adalah permitivitas adalah relatif, dan A adalah luas lempengan, dan D jarak antar dua lempengan A. Arus pada kapasitor dapat dihitung dengan rumus ICT sama dengan C dikali do VCT per do T. Selanjutnya indikator. Indikator adalah suatu komponen listrik yang jika dipasangkan pada arus bolak-balik akan berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam bentuk medan magnet. Biasanya sebuah indikator adalah kawat pengantar yang dibentuk menjadi komponen silinder. Induktansi komparan silinder dapat dihitung dengan yaitu menggunakan rumus L sama dengan mu 0 Kn kuadrat dikali V dikali R kuadrat seper L, di mana mu 0 adalah permeabilitas vakum dan K adalah koefisien Nagaoka dan N jumlah lilitan kumparan, R adalah jari-jari kumparan dan L adalah panjang kumparan atau lilitan. Tegangan pada indikator dapat dihitung menggunakan rumus VLT sama dengan L dikali do L dikali dt. Yaitu selanjutnya adalah ada hukum Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dapat dilihat ini pada gambar. Selanjutnya, dengan hukum 1 Kirchhoff, kita mengetahui bahwa arus yang melewati setiap komponen listrik dalam rangkaian di atas adalah sama dengan IC sama dengan IC sama dengan IL sama dengan IR sama dengan I. Jika kita analisis dengan hukum 2 Kirchhoff, maka akan menganalisis persamaan yaitu sigma V sama dengan 0. Sehingga Vs sama dengan Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Dan Vc sama dengan C integral ICT kali dt. Sehingga jika kita sulihkan Vc dan Vl, maka akan didapatkan Vmax kali cos buka kurung omega kali theta tutup kurung ditambah LdL per dt ditambah IR ditambah C integral dari I dt sama dengan 0. Kemudian kita turunkan sekali terhadap T sehingga min Vmax kali omega sin buka kurung
omega T ditambah theta tutup kurung ditambah L dt dikali 2 ditambah R dt ditambah CI sama dengan 0 menjadi D kuadrat T seper buka kurung dt kuadrat tutup ditambah R dikali R seper D seper L dikali DL seper DT ditambah C per L kali I sama dengan V max dikali omega sin buka kurung omega T ditambah theta tutup kurung. Persamaan diferensial order 2 di atas jika diselesaikan dengan metode biasa maka akan sangat sulit dan merepotkan. Oleh karena itu digunakan bilangan kompleks untuk menyelesaikannya. Berikut cara menganalisis dengan cara metode Fastor, yaitu Vs ditambah Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Sulihkan tegangan dalam bentuk Fastor, yaitu Vs ditambah Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Selanjutnya ada Vs ditambah omega Li ditambah Ir ditambah I seper I omega C sama dengan 0. Selanjutnya, Vc ditambah omega Li ditambah Ir dikurang I seper I omega C sama dengan 0. Persamaan di atas telah dalam bentuk Fastor dapat dianalisis secara aljabar, tidak perlu menggunakan persamaan diferensial order 2 yang sangat rumit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.